Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Brutadigan. Saya dari Program Studi Keuangan Daerah. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang pembukuan atau pencatatan pemeriksaan penyidikan dan sanksi di bidang perpajakan. Baiklah, saya akan membacakan bagian yang pertama, pengertian pembukuan atau pencatatan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUHP, pembukuan merupakan suatu proses dalam pencatatan yang dilakukan secara rutin atau biasa disebut dengan secara teratur. Gunanya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi antara lain harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Pembukuan atau pencatatan harus dilakukan dengan yang pertama, iktikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, angka mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan konsisten dan aktual basis atau cash basis. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Baik, yang kedua, kewajiban dari pembukuan atau pencatatan. Yang bagian A, yang menjadi wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama, wajib pajak WP atau badan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Yang bagian B, yang wajib pajak menyelenggarakan pencatatan. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang 4,8 miliar. Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, sanksi bila tidak menyelenggarakan pembukuan atau pajak pencatatan. Yang bagian A, terhadap pengusaha yang wajib pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Bagian B, terhadap pengusaha yang wajib pencatatan namun tidak menyelenggarakan pencatatan dimaksud dikenai sanksi administrasi denda sebesar 10 juta. Bagian yang keempat, pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan untuk tujuan lain dalam rangka menyelesaikan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Sasaran dari pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan ditentukan dengan terfokus pada tujuan pemeriksaan dan juga berlandaskan pada misi direktorat pemeriksaan pajak untuk mengembangkan kebijakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendukung meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakannya. Terdapat batasan atau constraint yang patut dipertimbangkan dengan seksama, yaitu struktur wajib pajak yang dapat dikelompokkan menurut ukuran skala usahanya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan masalah kemampuan pemeriksa. Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya, yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan hitung. Yang ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Yang keempat, pemotongan dan pengurangan yang tidak sesungguhnya dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. C. Tujuan dari pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan yang pertama, 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dapat dilakukan dengan hal
SPT menunjukkan kelebihan pajak, SPT PPh menunjukkan rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tepat waktu, ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal pemberian MPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP wajib pajak, mengajukan keberatan pencocokan data atau keterangan, dan lain-lain. Prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan pada pajak menurut Mardiasno adalah sebagai berikut. Yang pertama, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua, wajib pajak yang harus diperiksa harus memperhatikan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Bagian B, memberikan kesempatan yang untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. C, memberi keterangan yang diperlukan. Bagian yang ketiga, apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang dimintai wajib pajak terikat oleh suatu kewajibannya untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. Yang keempat, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyelewengan tempat atau ruang tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir 2 di atas. Yang kelima, penyidikan. Pengertian penyidikan. Penyidikan adalah berdasarkan pada pasal 1 K31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUHP, penyidikan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti berdasar pada pasal 1 ayat 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUHP. Penyidikan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Tujuan dari penyidikan yang pertama, agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, memulihkan kerugian atau pendapatan negara. Yang ketiga, memberi efek jera kepada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak. Yang keempat, memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi integritas. C. Wewenang penyelidikan dengan mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUHP terdapat 11 wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, berwenang dalam mencari, menerima, mengumpulkan serta meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan keterangan terikat orang pribadi atau badan yang mendukung kebenarannya dalam perbuatan yang dilakukan terikat tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, melakukan permintaan yang berkaitan dengan keterangan dan bahan bukti yang berasal dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, berwenang untuk melakukan pemeriksaan terikat buku, catatan, serta dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, berwenang dalam kegiatan penggeledahan dalam tujuan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan, pembukuan, serta dokumen lainnya, dan berwenang melakukannya penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Yang keenam, berwenang untuk melakukan koordinasi atau meminta bantuan kepada tenaga ahli dan melaksanakan tugas penyidikan. Yang ketujuh, berwenang untuk meminta seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat yang bersangkutan saat berlangsungnya proses pemeriksaan, dan berwenang memeriksa identitas dari orang, benda, atau dokumen yang di bawahnya. Yang ke-8, berwenang untuk melakukan pemotretan terhadap seorang yang berkaitan dengan
pidana di bidang perpajakan. Yang ke-9, berwenang untuk melakukan pemanggilan orang sebagai tersangka atau saksi untuk dimintakan keterangannya. Yang ke-10, berwenang untuk menghentikan proses penyidikan. Yang ke-11, berwenang untuk melakukan tindakan lainnya demi kelancaran penyidikan. Sanksi perpajakan. Pengertian dari sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan norma perpajakan akan ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi administratif merupakan sanksi di mana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uangnya kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi administratif terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan pajak berupa denda. Sanksi denda diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku, baik terlambat maupun tidak melaporkannya sama sekali. Untuk besaran dendanya berbeda-beda tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, sanksi pajak berupa bunga. Sanksi bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajibannya membayar pajak. Besaran bunga atau bulan yang diberikan pun sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi bunga ini didasarkan atas Undang-Undang KUHP Pasal 9 Ayat 2A dan 2B. Sanksi pajak berupa kenaikan. Sanksi pajak berupa kenaikan akan diberikan kepada pihak wajib pajak jika mereka melakukan pelanggaran serta pemalsuan data, manipulasi jumlah pendapatan, dengan dikecualikan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit hitungan kecurangan lainnya. Sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.